Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti melimpahkan rahmat hidayah, kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, meringankan jalan kita ke surga. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minal dhulumat ilan nur. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, sore hari ini marilah kita bersama-sama membahas tentang husnul khotimah. Kata-kata ini tidak asing lagi, sering kita dengar, sering kita ucapkan, bahkan sering kita menulisnya. Husnul khotimah terdiri dari dua kata, yaitu husnul dan khotimah. Menurut bahasa, husnul artinya dari kata hasan, yaitu baik, kebaikan, khotimah, akhir atau penutupan, berakhir atau penutupan. Jadi menurut bahasa, husnul khotimah adalah berakhir dengan kebaikan, diakhiri dengan kebaikan, berakhir dengan baik atau penutupan yang baik. Menurut agama, husnul khotimah adalah seseorang yang diwafatkan dalam keadaan beriman dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa podcastmu yang dirahmati oleh Allah, husnul khotimah adalah merupakan harapan dambaan bagi semua muslim. Akhir hayat kita itu memiliki kaitannya dengan amal kita sebelumnya yang kita kerjakan di dunia. Jika kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan selalu diridhoi Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, insya Allah kita bisa husnul khotimah. Dalam Al-Quran, husnul khotimah diberitakan pada firman Allah dalam surat ke-16 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Ini adalah yang dimaksud dengan husnul khotimah. Para malaikat salamun alaikum, mengucapkan salam. Salam kepada kita, kepada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, dakhulal jannata bima kuntum ta'malun. Karena apa yang telah mereka mengerjakan, kalian kerjakan. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, jadi
kita wajib mencari jalan agar kita husnul khotimah, karena insya Allah kita akan dakhulal jannah. Husnul khotimah adalah rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Kita tidak bisa yakin bahwa kita akan husnul khotimah walaupun orang tersebut kelihatannya rajin menjalankan ibadah, perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya dan sebaliknya, karena Allah maha membolak-balikkan qalbu manusia. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau condongkan kepada kesesatan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau mendapatkan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami di sisimu rahmah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah pemberi. Marilah kita selalu mengucapkan doa ini agar hati kita selalu dalam keadaan hidayah Allah. Tidak ada ajaran atau tuntunan atau penjelasan khusus dalam Al-Quran agar kita husnul khotimah. Tetapi isyarah banyak dalam Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, dan selalu beristiqomah. Selalu mereka itu beristiqomah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tiada ada kekhawatiran dan tidak akan bersedih hati. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, sudah yakin bahwa Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, Rabb, kemudian dia selalu beristiqomah, maka tidak ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Seorang yang akan meninggal itu biasanya diliputi oleh takut dan kekhawatiran. Khawatir akan yang dihadapi, menghadapi malaikat dan hari-hari pembalasan, khawatir yang ditinggalkan, dan lain-lainnya. Untuk itu kita, agar husnul khotimah, kita harus beristiqomah. Sumastaqamu, kemudian dia harus beristiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Kita senantiasa beristiqomah dalam ketaatan, menjaga tauhid, iman kita. Kita harus punya iman sekuat baja. Jangan lemah seperti kerupuk, kena hantaman aja sudah hancur. Tapi kita harus punya iman yang kuat dalam keadaan apapun. Kita diberi sehat, kita melaksanakan ibadah bukan untuk kesombongan dan berfoya-foya, dan bersyukur atas kesehatan yang kita miliki. Kalau kita diberi sakit, kita harus bersabar. Bersabar semua yang diberikan oleh Allah. Pemirsa waktu yang dirahmati Allah, selain kita selalu menjaga ketaatan, kita selalu istiqomah dalam beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianjurkan harus lebih baik, harus ada peningkatan. Jangan sampai stagnan ibadah kita, tetapi kita harus berusaha lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kita harus selalu beramilus sholihah. Kapanpun
karena man amila sholihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah berjanji akan memberikan penghidupan di dunia dan di akhirat dengan kehidupan yang thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Yang penting kita beramal sholihah, kita beribadah dengan benar sesuai dengan sunnah, kita tingkatkan takwa kita, keimanan kita. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita. Kita harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan ibadah dan sesuai dengan ajaran Allah, dan berusaha sekuat tenaga dengan sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian tentang husnul khatimah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.